Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini adalah hari ke-6. Dan di hari ke-6 ini, sesuatu yang fundamental telah patah. Kalkulasi strategis, doktrin militer, dan semua asumsi yang dipegang teguh oleh Barat selama puluhan tahun, semuanya mulai runtuh. Lupakan gertakan sambal atau sekedar unjuk kekuatan. Apa yang sedang kita saksikan adalah pembongkaran arsitektur keamanan triliunan dolar secara real-time di depan mata kita. Laporan-laporan intelijen yang masuk sejak fajar tadi bukan lagi sekedar berita, tapi sebuah skenario mimpi buluk yang menjadi kenyataan. Skenario yang dulu hanya ada di ruang simulasi paling rahasia di Pentagon. Pertanyaan ini bukan lagi sekedar hipotesis untuk bahan diskusi para jenderal. Ini adalah kenyataan brutal yang terjadi tepat di hari ke-6. Ini adalah pertanyaan yang membuat setiap analis, setiap komandan terpaksa menatap jurang kegagalan strategis mereka. Karena apa yang kita lihat hari ini teman-teman, adalah bagaimana kebutaan total bisa diciptakan secara sistematis di medan perang paling canggih di planet ini. Dan ya, kita mungkin saja sedang menyaksikan akhir dari mitos besar tentang tak terkalahkannya kekuatan Amerika. Mari kita bedah babak pertama dari drama strategis ini. Judulnya, Langit yang Buta. Penting untuk dipahami, ini bukan soal satu radar yang rusak atau satu misil yang lolos. Bukan, ini adalah sebuah pembongkaran yang disengaja. Sebuah dekonstruksi dari mitos yang selama ini dijual dengan sangat mahal oleh Amerika. Mitos tentang sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense atau THAD. Sebuah payung pelindung yang katanya tak bisa ditembus. Nah hari ini, payung itu robek dan hancur berkeping-keping. Perhatikan baik-baik lini masa ini. Ini bukan kebetulan. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah sebuah orkestrasi presisi yang mematikan. Bayangkan kepanikan di pusat komando saat dalam jendela waktu yang sangat sempit, 3 mata paling canggih mereka di Timur Tengah padam begitu saja. Radar ANTPY-2 di Yordania, ANTPY-2 di Arab Saudi, dan radar raksasa ANFPS-132 di Qatar, semuanya hancur, nyaris bersamaan. Ini adalah sebuah operasi pemenggalan yang terkoordinasi sempurna dengan satu tujuan yang sangat jelas, menciptakan kebutaan total di seluruh teater perang. Apa yang baru saja kita saksikan adalah eksekusi sempurna dari doktrin militer yang sangat cerdas yang kita kenal sebagai dekapitasi pertahanan. Logikanya, kalau dipikir-pikir, sangat sederhana sekaligus mengerikan. Buat apa repot-repot menghancurkan perisai yang tebal kalau kau bisa membutakan orang yang memegang perisai itu? Dengan hancurnya radar-radar vital ini, seluruh jaringan pertahanan THAAD yang mahal itu menjadi tidak berguna. Mereka menjadi buta dan tuli, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar ancaman yang datang dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara. Dan tentu saja, konsekuensinya datang secepat kilat. Dalam kegelapan yang tercipta akibat kebutaan radar inilah, rudal hipersonik Iran, khususnya Khorramshahr 4, yang membawa hulu ledak 1 ton, melesat tanpa bisa dideteksi, tanpa bisa dicegat, dan boom! Laporan intelijen yang terkonfirmasi mengonfirmasi dampak langsung di 2 titik paling vital. Jantung Komando Militer Israel, Gedung Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, dan gerbang utama mereka ke dunia luar, Bandara Internasional Ben Gurion. Mitos itu tak hanya runtuh, ia hancur lebur dalam kobaran api. Jika babak pertama adalah tentang membutakan mata musuh, maka babak kedua ini adalah tentang mencekik lehernya hingga kehabisan nafas. Fokus pertempuran sekarang bergeser secara dramatis. Bukan lagi langit Israel, tapi sebuah negara pulau kecil di Teluk Persia yang memegang peran luar biasa penting. Targetnya, Bahrain. Fase cekikan logistik telah dimulai. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bahrain? Dari sekian banyak target, kenapa negara kecil ini? Jawabannya sederhana, dan bagi Amerika sangat menakutkan. Bahrain adalah jantung yang memompa darah bagi seluruh armada kelima Amerika. Pusat saraf, urat nadi logistik, semua bahan bakar, amunisi, suku cadang, makanan, semuanya mengalir dari sini. Tanpa Bahrain, armada kelima yang perkasa itu hanyalah sekumpulan raksasa baja yang terapung tanpa daya, kelaparan, dan tak bisa bertempur. Mari kita bedah logikanya, karena ini adalah sebuah masterclass dalam perang asimetris. Langkah pertama, hantam pusatnya. Serang naval support activity di Bahrain. Langkah kedua, putuskan semua arterinya. Potong aliran bahan bakar, hancurkan gudang amunisi, lumpuhkan jalur suplai. Langkah ketiga, duduk dan saksikan hasilnya. Armada angkatan laut paling kuat di kawasan itu perlahan-lahan mati kehabisan darah, lumpuh, tanpa perlu menembakkan satu torpedo pun ke lambung kapal induk mereka. Ini jenius sekaligus kejam. Dan strategi ini terbukti berhasil. Laporan yang masuk mengkonfirmasi beberapa serangan rudal berhasil menghantam fasilitas minyak Bapeco, kilang minyak utama yang menjadi sumber kehidupan bagi pangkalan Amerika. Ini bukan sekedar serangan ke infrastruktur ekonomi teman-teman. Ini adalah tusukan langsung ke jantung sistem pendukung kehidupan armada kelima. Jantung logistik itu kini benar-benar sedang berdarah, dan pendarahannya sangat parah.
Jadi, apa yang terjadi ketika mata sebuah raksasa dibutakan dan lehernya dicekik? Ya, ia mulai mundur ketakutan. Kebutaan di langit dan cekikan di laut ini menciptakan sebuah konsekuensi yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah militer modern. Babak ketiga ini adalah tentang mundurnya sang raksasa, tentang terciptanya sebuah radius ketakutan baru di perairan yang tadinya adalah taman bermain Angkatan Laut Amerika. 800 mil. Coba resapi angka itu sejenak. Angka ini bukan lagi sekedar jarak di peta. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi kemenangan secara de facto, sebuah zona larangan masuk yang diciptakan bukan oleh perjanjian di atas kertas, tapi oleh ancaman ribuan drone dan rudal anti kapal yang sangat nyata. Inilah radius ketakutan baru, di mana supremasi Angkatan Laut Amerika tidak lagi berlaku. Coba kita lihat perbandingan ini, betapa drastis perubahannya. Sebelum hari ke-6, kapal induk USS Abraham Lincoln adalah raja lautan, berlayar bebas, memproyeksikan kekuatan Amerika tanpa ada yang berani menantang. Sesudah hari ke-6, setelah dihantam oleh gelombang drone kamikaze, kapal induk kebanggaan itu diperintahkan untuk berbalik arah dan lari, mundur sejauh 800 mil. Ini, teman-teman, adalah pengakuan diam-diam atas hilangnya supremasi laut. Oke, kita sudah lihat perisai rudal hancur dan Angkatan Laut terpaksa mundur. Tapi, bukankah masih ada Angkatan Udara? Pilar ketiga kekuatan Amerika, superioritas udara yang absolut? Nah, disinilah cerita menjadi semakin kelam bagi Washington. Ini adalah kisah tentang elang baja yang sayapnya mulai patah. 5. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, 5 unit jet tempur F-15A Strike Eagle hilang. Ini bukan sekedar angka. Setiap unit pesawat ini berharga hampir $100 juta, diterbangkan oleh pilot-pilot terbaik yang butuh bertahun-tahun untuk dilatih. Kehilangnya dengan ritme secepat ini sebuah bencana. Ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Ini adalah pendarahan aset strategis yang fatal. Para perencana perang di Pentagon punya istilah klinis yang dingin untuk kondisi seperti ini. Hemoragi alutsista. Pendarahan masif pada alat utama sistem senjata. Sama seperti tubuh manusia yang kehilangan darah terlalu cepat, kekuatan militer yang mengalami hemoragi alutsista pada akhirnya akan kolaps. Setiap bangkai F-15 yang jatuh di tanah Iran adalah lubang menganga yang tak bisa ditambal dalam proyeksi kekuatan Amerika. Salah satu insiden yang paling mencuri perhatian terjadi di atas pegunungan Lavasan di utara Teheran. Sebuah F-15E dikonfirmasi tertembak jatuh, kemungkinan besar oleh sistem pertahanan udara Bavar 373 milik Iran. Dan meskipun misi penyelamatan pilotnya berhasil dilakukan secara heroik, pesan strategisnya jauh lebih penting. Mitos bahwa F-15 tidak bisa dijamah telah berakhir. Rekor tempur sempurnanya kini resmi tercoreng. Langit Iran adalah zona kematian. Nah, ini bagian yang menarik secara psikologis. Ketika sebuah kekuatan besar mulai terdesak dan kalah di medan perang utama, mereka seringkali melampiaskan frustrasinya di tempat lain, menyerang target yang lebih lemah. Dan tampaknya itulah yang terjadi di babak kelima ini. Jauh dari panasnya pertempuran di Teluk Persia, di perairan internasional Samudra Hindia, terjadi sebuah insiden yang disebut Teheran sebagai kejahatan perang. Kutipan ini dari pernyataan resmi Iran menjadi bingkai dari apa yang terjadi selanjutnya. Angkatan Laut Amerika menenggelamkan sebuah kapal frigat Iran, IRIS Dena. Tapi lokasinya 2.000 mil dari pantai Iran. Ini bukan lagi pertempuran di halaman belakang. Ini adalah eskalasi di panggung dunia. Dan detail insidennya sangat kontroversial. Di sini kita dihadapkan pada dua narasi yang saling bertolak belakang. Versi Amerika, mereka menenggelamkan kapal perang musuh yang sah. Titik. Tapi versi Iran, nah ini yang berbahaya. Mereka mengklaim bahwa Dena sedang dalam misi seremonial menuju India, tidak bersenjata lengkap dan membawa 130 pelaut, bukan kombatan. Jika klaim Iran ini benar, maka ini bukan lagi tindakan perang, melainkan sebuah pelanggaran berat hukum internasional. Sebuah tindakan frustrasi yang justru menyurut api baru di Samudra Hindia. Dan akhirnya, gelombang kejut dari pertempuran ini tidak lagi bisa dibendung di Timur Tengah. Ia sekarang menghantam setiap pasar saham, setiap pompa bensin, setiap rumah tangga di seluruh dunia. Kita memasuki babak terakhir dan mungkin yang paling menakutkan, pendarahan ekonomi global. Sebuah kiamat energi baru saja dimulai. Dalam sebuah langkah yang mengguncang dunia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi secara bersamaan mengumumkan penghentian total produksi dan ekspor minyak mereka. Lihat angka ini. 30%. Bayangkan sepertiga pasokan minyak dunia lenyap dalam semalam. Ini bukan lagi krisis energi, teman-teman. Ini adalah katastrofe. Pipa-pipa minyak ditutup dan butuh waktu berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan untuk memulihkannya. Efek dominonya terasa seketika dan sangat brutal. Tiongkok, sebagai importir minyak terbesar, langsung menekan tombol panik.
menghentikan semua ekspor bahan bakarnya untuk mengamankan pasokan domestik. Di Washington, biaya perang dilaporkan sudah menembus $1 miliar per hari. Dan di Israel sendiri, ekonomi mereka menguap sebesar 9,5 miliar shekel hanya dalam 1 minggu. Sistem keuangan global sedang mengalami pendarahan internal yang masif. Jadi, apa intinya? Kesimpulan dari hari ke-6 yang mengerikan ini? Sederhana. Ini bukan perang kilat yang akan selesai minggu depan. Ini adalah konflik berlarut-larut yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Dan setiap hari perang ini berlanjut, luka yang ditimbulkannya pada ekonomi global akan semakin dalam dan semakin parah. Pemenangnya mungkin belum jelas, tapi yang kalah sudah pasti, kita semua. Analisis hari ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang sangat fundamental. Setelah matanya dibutakan, urat nadi logistiknya diputus, dan sumber kekuatannya di ekonomi global dibakar habis, kita harus bertanya pada diri sendiri. Berapa lama lagi raksasa ini bisa berdiri tegak menahan semua luka ini? Jika Selat Hormuz, jalur kehidupan minyak dunia, benar-benar ditutup oleh api, jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan kita saksikan jauh lebih cepat dari yang kita duga. Tetaplah bersama kami di Vicara.id untuk analisis krusial hari ke-7.